Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan ketika kamu kangen, kesepian, dan nangisi dia. Ya. Jadi perpisahan itu kalau setelah berpisah karena cinta orang nangis, karena merasa kangen dan kesepian, itu wajar ya. Itu alamiah dan sangat manusiawi. Kalau sampai setelah berpisah orang tidak nangis, artinya memang sudah tidak ada cinta di situ. Atau bahkan memang tidak pernah ada cinta. Ya. Kenapa orang menangis? Karena cinta. Ya, cinta yang tulus itu ketika dia harus berpisah dengan seseorang yang dia cintai. Ya, ekspresi yang paling jujur dari fisiknya adalah menangis. Itu adalah warna hatinya. Hatinya yang menangis, matanya yang menerjemahkan menjadi tangisan. Jadi ketika kita nangis karena kangen kepada mantan, tidak apa-apa, itu biasa saja. Semua orang yang berpisah dengan mantan yang dia cintai juga nangis. Ya, jadi tidak usah kemudian berpikir, aduh kita cengeng dan seterusnya. Kan menjadi cengeng kalau nangisnya dilihat orang, atau nangisnya di aplikasi yang joget-joget itu, di syuting begitu atau direkam pakai video, nangis kemudian diposting. Nah itu jadi cengeng, jadi orang tahu semua ya. Tapi kadang orang begitu ya, jadi ketika dia nangis diposting biar tahu mantannya kalau dia sedang bersedih. Ya, kalau kemudian mantannya merasa kan juga begitu kan, kalau dia tidak pernah lihat postingan-postingan kita karena baru berpisah, kan jadi eman-eman, itu jadi rugi itu posting begitu, tidak tepat sasaran ya. Pengennya mantan tahu kalau sedang sedih, yang tahu malah orang lain. Nah, jadi apa nih yang mantan rasakan, dan apakah dia merasakan ketika kita misal nangis saat betul-betul kangen kepada dia? Ya, nah, sebelum kita bahas apakah mantan merasakan atau tidak, dan apa yang dia rasakan, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dengan subscribe, apapun yang bisa Anda pelajari dari channel kesayangan kita ini langsung terijazahkan secara otomatis kepada Anda, sehingga langsung bisa Anda amalkan kapan saja. Dan dengan subscribe, Anda selalu mendapatkan pemberitahuan kapan kita curhat live streaming ya. Jadwal curhat live streaming kita saat ini besok-besok bisa berubah. Dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Jam 8 malam mulainya kurang lebih ya. Nanti kita lihat kalau ke depannya banyak begitu yang ikut, maka kita lanjutkan ya. Tapi kalau ternyata sepi ya, kita kembali ke format awal ya. Jadi video yang diposting setiap hari. Semoga yang ikut curhat semakin banyak ya. Nah, jadi apakah mantan merasakan? Jawabannya iya.
Kenapa dia merasakan? Karena mantan adalah bagian dari diri kita, seperti halnya kita adalah bagian dari diri mantan, sehingga dia pasti merasakan. Ya, orang yang sudah bersama seperti kita, bersama dengan keluarga kita selama bertahun-tahun, ya, menjadi satu kesatuan hati, sehingga kalau ada satu anggota keluarga, ya, misal sedang di luar kota, sedang sedih, sedang sakit, maka keluarga yang lain, biarpun berbeda kota, biarpun tidak telepon-teleponan, dia bisa merasakan, oh sedang sakit, oh sedang tidak sehat, oh sedang sedih, oh sedang bokeh, tidak punya duit, dan seterusnya. Ya, maka itulah yang namanya intuisi. Nah, maka kita dengan mantan sudah bersama berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, bahkan waktu bersamanya pun dalam waktu yang cukup banyak. Pagi ketemu, siang ketemu, sore ketemu, malam ketemu, ya. Dari situ kemudian akan lahir ikatan batin, kekuatan intuisinya akan terbangun. Saat Anda masih bersama dengan mantan, tiba-tiba ketemu mantan jadi pendiam, jadi berubah, biasanya ceria, Anda bisa merasakan. Ya, walaupun kemudian dia memaksakan diri untuk tertawa dan seterusnya. Oh, lagi tidak sehat. Ya, misal ketika mantan berbohong, Anda juga merasakan. Itu yang namanya intuisi. Dan intuisi itu juga dimiliki oleh mantan. Sehingga ketika Anda bersedih, Anda nangisi dia, memikirkan dia, maka dia juga akan merasakannya. Ya. Cuman kenapa dia tidak peduli? Ya karena tadi baru berpisah, ya, sedang kecewa, sedang marah-marahnya, dan seterusnya. Itu yang membuat orang berusaha menolak intuisinya tadi. Dia merasakan, tapi dia belajar untuk tidak peduli. Ya, nah, yang pasti ketika kita sedih dan mantan tidak peduli, ya, kan kita jadi seseorang yang betul-betul merasa kesepian, ya. Kalau kangen tuh, ketemu dengan orang yang dikangeni, itu nikmat, indah betul. Tapi kalau kangen dan ditolak oleh orang yang dikangeni, itu rasanya berat sekali. Dan di situ orang menangis untuk meringankan bebannya. Nah, maka ketika kangen, obatnya tidak ada karena mantan tidak mau ketemu. Maka apa obatnya sekarang? Obatnya adalah mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah. Itu obat yang terbaik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186 kita diajarkan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, itu yang Allah ajarkan kepada kita. Allah itu amat dekat dengan kita. Karena itu ketika manusia menjauhi kita, itu adalah jalan petunjuk bagi kita
untuk mendekat kepada Allah. Karena mendekat kepada Allah, hati menjadi sehat. Mendekat kepada Allah, doa menjadi terkabul. Mendekat kepada Allah adalah jalan keselamatan. Selamat dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.